Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview kembali tentang kemarin masalah lafadz ya. Jadi kalau di skema lafadz itu ada mufrad dan ada yang murakkab. Lafaz itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Kemudian yang mufrad ini dibagi lagi menjadi dua, ada juz'i, ada kulli. Kemudian yang murakkab itu ada yang tam, ada yang naqis. Jadi lafadz ada mufrad, ada murakkab, ada juz'i, ada kulli. Kemudian yang murakkab ada tam, ada naqis. Kemudian yang kulli itu dibagi lagi menjadi dua, ada zati dan ada arizi. Kemudian yang tam dibagi lagi menjadi dua, ada khobar atau insya dan khobar. Buyung kak sopan. Salah mejone saipet. Oke. Mufrad berarti tunggal, tidak tersusun dari dua kata. Jadi mufrad itu yang dimaksud mufrad itu ya simple, satu kata. Atau dari dua kata tapi hakikatnya satu kata ya. Ini biasa kita sebut dengan kata majmu' itu ya. Itu juga dihukumi mufrad. Kalau dalam bahasa Arab itu biasanya mudhof ilaih itu. Gulamu rajulin itu dihukumi mufrad juga. Kemudian mufrad ada yang juz'i. Juz'i itu khusus, kulli umum. Jadi kalau juz'i ya seperti nama seseorang atau menyebutkan sesuatu yang menjadi bagian dari sesuatu. Menyebutkan bangku menjadi juz'inya kelas. Khusus juz'i itu khusus, kalau kulli umum. Kulli dibagi menjadi dua, ada zati, ada arodi. Kalau zati itu substansional, seperti kata tumbuhan, hewan. Zati itu kebendaan ya. Jadi ada wujudnya, zati kebendaan. Jadi kulli tumbuhan. Yang maksud ini ya, yang maksud ini yang zati seperti tumbuhan, kemudian hewan,
hewan. Kemudian kalau manusia ini kita nisbatkan ada manusia kulit hitam, ada manusia kulit putih dan seterusnya kan. Maka kemudian kalau kita buat yang kulli dzati, maka manusia ini dimasukkan pada kulli naukun, macam. Jadi ada di satu sisi itu mungkin masuk, tapi manusia memang kulli. Kenapa? Karena manusia itu kan banyak. Bisa manusia A, manusia B, manusia C. Maka ketika kita ngomong Zaid pun sebenarnya bisa kulli. Ketika di dalam satu komunitas itu ada Zaid sekian banyaknya. Makanya kemudian dikhususkan, dijuz'ikan menjadi Zaid A, Zaid B, Zaid C. Gak ngerti benang kelasmu, sekolahmu ben ono Zainab A, Zainab B, Zainab C apa enggak ngerti. Seperti kata Nadia itu ben kan wapi, saya kan wis pasaran. Iya kan? Ada Nadia Rahma, ada Nadia Fir, sembuh kuno apa. Maka kemudian nama yang asalnya juz'i khusus itu pada akhirnya bisa menjadi umum. Maka nanti kita bisa masuk kepada murakkab. Yang mana murakkab ini nanti menjadi penjelas daripada kulli dzati yang siapa. Zaidun katibun berarti. Ketika kita ngomong jaa Zaidun, kita mungkin bisa paham iya Zaid, tapi aku ndek kanca Zaid lore. Sing pinter apa sing goblok? Oh Zaid sing pinter. Maka nanti bisa menjadi murakkab nakis, bisa murakkab tam. Kata seandainya kan begini, nanti kalau murakkab itu jelas ya susun al-kalam menjadi kalam. Seperti jaa Zaidun, secara namu kan sudah kalam. Karena apa? Sudah ada fi'il, ada fa'il. Tapi ini nanti bisa menjadi nakis. Ketika apa? Ketika si Zaid itu kamu memiliki beberapa orang, maka menjadi sempurna jaa Zaidun balighun. Oh, kancamu Zaid sing pinter iku lho. Oh, itu. Yo, kemudian menjadi betul-betul sempurna pemahamannya. Baik. Kemudian aridi itu sifat di luar zat. Sifat yang melekat tapi di luar zatnya. Seperti kata maaf saya ulangi salahnya. Yang aridi itu sifat yang terdapat pada substansi, sifat yang terdapat pada substansi. Seperti tertawa, panas, api kan berarti panas. Ketika kita ngomong nangka berarti kuning, ya kan? Berarti ada satu kata yang menjadi bagian dari zat itu. Tapi kata kuning tidak mesti nangka, gitu loh. Kata kuning itu kan umum. Tapi ketika dimasukkan kepada aridi, kulli yang aridi, maka ini harus masuk ke apa? Kata kuning itu umum apa khusus? Umum. Kenapa? Karena kata kuning bisa dimasukkan kepada apapun. Iya kan? Gigi bisa kuning. Kulit bisa kuning. Kalau kamu mau selesai juga kuning. Kalau masih hitam ke merah-merahan kan kuat. Adalah pembasket tahu. Ya karena guru pondok iku kudu iso sembarang kalir. Ngono kuwi jane nek ndek bojo golek arek pondokan, tapi ojo sing oon. Tapi koyane sing model ngene wis entek pabrike. Kecuali kamu minta resep ke saya. Nah, angel golek sing motongan ngene, sumpah angel. Sak bakrulum urung barang mesti ono. Penghinaan Pak Usman ya kalah gak. Akeh. Mung masalah iku ketemu apa ora kan ngono. Iya kan?
apa bahas judo? Enggak kelas 3 yo. Ya pantes bahas judo wisan. Dan saya berharap kamu nek gak mondok meneng, nek gak ngapalno Quran, nek gak sekolah meneng, rabi itu lebih baik. Aghadun lil basari wa ahsanun lil faraj. Kok paling walimatul hamil ini sih. Oke. Jadi kalau zati itu berarti bendanya. Kalau aridi sifat yang melekat. Jadi ketika ngomong buah nangka itu kuning, maka kata kuning menjadi aridi daripada buah nangka. Tapi tidak setiap yang kuning mesti nangka, gitu loh. Buah delima itu merah, maka sifat merah melekat pada buah delima. Tapi tidak setiap yang merah adalah buah delima. Isok pipimu mari diambung pacarmu ya abang biru. Oh gak tahu saya arek makanya gak tahu. Nah aku kan segelek mengalami. Ya istri saya kan pacar saya. Kok kamu modelnya sok protes wae iki mang leren meres dhisik iki. Maksudnya sapi. Salah sakno rek arek-arek sing online gak tau ketemu aku. Padahal wis kauwangen isane arek-arek ini. Saya itu kan salah satu guru yang dikangeni arek-arek. Lho kok gak kesedot? Saya harus tertawa supaya imun saya naik lagi. Tak turuti aku ngelemprek neng omah ya iso ae, tapi saya bukan karakter orang yang harus makan tidur, tapi saya harus energik. Bahkan aku nek gak mulang iku tandane aku senang omah wis. Tapi setelah gini sikilku saya kena tak gawe mlaku insyaallah aku budal, insyaallah. Karena saya dikasih contoh guru saya. Jangan pernah kamu absen. Yes, oke. Nah, oke ya. Paham ya? Oke, sekarang kita ngomong yang murokab. Murokab itu berarti sudah berbentuk kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah berbentuk kalimat. Kalau dalam bahasa Arab sudah berbentuk kalam. Susah. Menjene. Kowe sing kok apal napa nangkumu? Jurumi apa imriti? Ya wes, saya wacon dalile kalam. Terus. Cek ado ya batun sijine melok sapa? Mbok apa sing aku sing salah yo? Sing imriti. Ya hari ini baru konangan nih, mang sing muni koyane Muhibin to iki. Ayo, Mardia ge ya. Apa arek rapal imriti. Tak rekam. Kalamum lafdzun mufidun mufradun. Musnadun lafdzun mufidun mufradun. Lah iya nek kalam musnad. Ini kan kalamum lafdzun mufidun musnadun wakil matun lafdzun mufidun mufradun. Alhamdulillah hafal. Terus wal qalu lafdzun qad afa jamuzaqo kakum waqat wa inna zaidan min zaqo wa harfi hafdin wa bila min wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'itan isim ma'at taskini kasih tali wa nungalati alanna ali wal harfu lam yasulahu alama ilan tifaqabuli alama i'rabu oke, percaya aku hafal.
Nek yo Alfia aku hafal sampai titik komanya. Oke. Ya, kalau kalian sudah memahami pada nahwu, maka kalam itu menjadi sempurna. Standar dasarnya adalah subjek dan predikat. Standar dasar mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa balaghah kalau dalam balaghah istilahnya bukan kalam tapi isnad. Dalam balaghah istilahnya isnad. Kemudian fi'il fa'ilnya itu biasanya kita sebut dengan musnad dan musnad ilaih. Kalau dalam bahasa mantek itu nanti ada istilah qadhiyah. Kalau bahasa di nahwu itu ada kalam nafi. Nanti kalau dalam mantek itu istilahnya tidak kalam nafi, tapi ijab salep. Kalimat positif dan kalimat negatif. Kalau mau kamu senengannya ijab dikabul. Ijab dikabul. Kamu paham nggak? Nggak paham sih. Berarti cilik. Kalau saya nggak suka ijab kabul. Ijabnya langsung di arek sik cilik-cilik. Oke. Jadi kalam itu ada yang sempurna dan ada yang nakis. Nakis itu dalam bahasa nahwu biasanya sudah cukup, yakni pakai standar minimal fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Ada musnad ilaih. Karena dalam bahasan balaghah kadangkala musnadnya itu malah dibuang. Jadi kalau masih standar nahwu itu wajib minimal ada fi'il, fa'il. Tapi ketika dalam bahasan balaghah nggak wajib. Bisa jadi saya cukup ngomong si dia. Ono dhek meneng. Padahal kata dhek itu kan belum bisa dipaham. Karena ngomong seperti itu ada tujuan. Ben awakmu ora paham memangnya. Sing paham mek siji loro wae kan. Maka dalam balaghah nanti lebih detail lagi dan itu sudah selesai kita kemarin sampai belum tutup belum tutup pembahasan kamu. Eman. Enggak. Saiki diamanati mantek. Oke lah nanti tak sambung kabeh insyaallah. Kapan kalimat itu menjadi nakis? Yakni ketika kalimat itu bisa difahami tapi masih memungkinkan pemahaman yang lain dari keinginan mutakalim. Contoh, Pak Guru datang. Kata Pak Guru itu kan sesungguhnya kita bisa memahami ada seseorang mulia yang datang. Tapi persoalannya Pak Guru sing endi? Maka pertanyaan ini ja'al ustad itu sebenarnya dalam kalam yang sederhananya sudah menjadi kalam. Kenapa sudah bisa dipahami yang datang adalah Pak Guru? Berarti sudah mengesampingkan murid, mengesampingkan wali murid, mengesampingkan yang lain, yang datang Pak Guru. Persoalannya adalah kadang-kala kita tidak bisa memahami. Kowe ngomong Pak Guru, guru nawe dhewe iku akeh. Ngundang sakmono kene ternyata malah sing gurune kelas awake dhewe malah gak datang. Setontono Pak Usman apa dudu? Kan gitu. Maka kemudian ja'al Ustad Usman. Nah ini bisa menjadi khusus, menjadi sempurna bahwasanya kita sedang menunggu guru yang bernama itu. Tapi ketika keterangan ini tidak dimasukkan bisa jadi masih pertanyaan, artinya belum berfaedah secara sempurna. Maka ketika menjadi tam itu manakala kalam yang disampaikan bisa diterima oleh mustami' sesuai dengan keinginan mutakalim. Menjadi sempurna. Paham ya? Meskipun di sana ada insya, ada khobar. Insya dan khobar sebenarnya ya kumang ja'a zaitun itu jadi wis nanggone kalam khobar.
Cuman kalam khobar sendiri bisa tam. Akan tetapi begini, di sini tam dan nakis itu dibedakan seperti fi'il tanpa fa'il, mubtada tanpa khobar, syarat tanpa jawab. Itu yang dimasukkan dalam kriteria nakis. Paham ya? Kowe ngerti nggak? Iku lho. Neng ngene jurumnya ono insartiyah. Sebenarnya ya wes tak bahasa Indonesia. Kalam yang masih apa ya? Jika engkau datang tidak diteruskan. Maka kan membingungkan kita. Iya. Saya tak paksa ngomong niku arep pipi to, Pak? Jika dia datang, lha terus nek mantun wonge teko lha apa? Aku turu ngono. Maka aku turu menjadi jawab kan. Jadi ketika kalimat itu dipotong seperti fi'il tanpa fa'il itu di sini dimasukkan di nakis. Zaid lapo. Meskipun dalam balagho bisa jadi itu sudah kalam. Jadi yang dimaksud nakis di sini adalah fi'il tanpa fa'il, mubtada tanpa khobar, jawab tanpa syarat tanpa jawab. Jika engkau datang padaku hari ini, malam ini, jam ini, detik ini, kupastikan cintamu kuterima. Berarti apa? Kupastikan cintamu kuterima artinya jawab kan? Jawab dari syarat jika engkau datang. Artinya ketika kamu tidak datang, mafhum mukhalafahnya pasti kamu saya tolak. Ini sudah menjadi sempurna. Kenapa? Karena sudah ada syarat, ada jawab. Tapi ketika terpotong pasti kurang. Meskipun nanti ketika kita pembahasan di insya dan khobar, kadangkala kita akan menemukan fi'il tanpa fa'il. Kalau dalam pembahasan balagho loh ya, kita akan temukan fi'il tanpa fa'il, ada maf'ul tanpa fi'il fa'il. Makanya wingi sakjane kudune balaghone yo selesai. Tapi oke lah wis gak apa-apa lah. Mungkin kita bisa buat kajian ngomong nang gone ya ini. Yai kepin privat balagho malih ngono lho. Sopo sing mulang? Pak Usman. Terlalu istimewa saya. Paham ya? Oke. Kemudian tam itu bisa kalam khobar, bisa kalam insya. Kalam khobar itu adalah kalimat berita. Ini sebenarnya ini sama seperti balagho. Kalau ini sama. Tapi kalau dalam bahasa balagho itu kalam yang masih mengandung unsur benar dan salah. Berita lah, khobar itu berita. Insya kebalikan dari khobar. Seperti amar, nahi, istifham, nida, dan apa kemarin banyak ada 5 apa. Ya kan? Maka kalau sampean berhenti di sini bisa ketipu. Kenapa? Karena insya atau khobar memunculkan natijah yang pasti. Padahal bisa jadi ketika dibahas di balagho waqad yakhruju min ma'anil asli, dan terkadang kalam itu bermakna keluar dari yang semestinya. Itulah. Paham ya? Saya kemarin sudah sampaikan ke kalian, gandengannya balagho itu neng mantek. Kalau kamu sudah bisa memprediksi balaghonya, kamu nanti akan mampu memutuskan yang benar yang mana nih. Dari sekian prediksi yang mendekati kebenaran di mana. Karena mantek ini nanti
memberikan kemampuan kita menentukan yang benar dari sekian banyak prediksi. Wes oke lah, wes nanti insya Allah gue pinter dewe lah, wes yakin lah. Dari sini ya, jadi ada lafadz, ada yang murokab, ada yang mufrad, ada yang murokab, ada juz'i. Sekali lagi juz'i itu kamu harus memahami, juz'i itu parsial, khusus. Lombok, cabai itu juz'i apa kuli? Kuli dari. Ayo, kamu harus tahu bisa menentukan kulinya dari apa? Dari? Loh, kok dari pohon? Dari jenis cabai. Cabai itu ada cabai keriting, cabai rawit. Ya, oke. Tapi bisa menjadi juz'i. Cabai bisa menjadi juz'i dari kata sayuran boleh. Bisa menjadi juz'i dari kata tumbuhan boleh. Maka kamu harus tahu bentuk kalamnya nanti seperti apa supaya bisa menentukan ini orang. Nah, wes. Dari situ saya kira wes kamu cerdas lah, nggak perlu tak dikte teman-teman untuk kata-kata itu. Kalau kita mengulang cerita yang kemarin untuk memahami apa yang kemarin yang mutobaqoh dilalah lafziyah, ada yang mutobaqoh sempurna, ada tadzamun, ada iltizam. Zaid mengikat kambing. Kata mengikat kambing itu mutobaqoh, tadzamun, apa iltizam? Aku tak, tiba-tiba saya ingat yang belum agak. Mengikat kambing, tadzamun. Kenapa kok tadzamun? Karena yang diikat. Aku jalan-jalan dengan pacarku, ku gandeng dia. Tadzamun, apa iltizam? Tadzamun. Kenapa? Karena yang digandeng cuma tangannya. Tapi wonge katut. Mosok tangan itu no. Oke, pinter berarti. Kandhane kok. Kowe iki nek dijelasno dengan pelan-pelan kamu akan paham. Dari sini sampean sudah bisa dipahami belum? Paham ya? Jadi yang mufrad itu berarti kosakata sebelum digabungkan dengan kata yang lain. Masih kata repot. Kalau kita ngomong kata tunggal itu nanti kamu berpikir bukan tasniyah, bukan jamak. Iya kan? Maka ya mufradat lah. Kosakata wis iku tok, kosakata. Kata wis. Mufrad ini kata, kalau dalam bahasa itu namanya tem. Kalau murokab itu bahasanya di situ apa? Pakai komposit. Komposit itu tekan komposisi. Komposisi itu berarti percampuran. Keliru meneng. Simple. Ini simple kata atau simple. Kalau ini lebih yang simple itu ya ijen plek itu loh, bukan tidak bersama dengan teman. Kok Zaid berarti kata Zaid, membaca ya kata membaca. Nah, murokab itu berarti sudah komposit. Komposit itu artinya sudah digabung dengan dengan kata yang lain. Bahasanya WDW kan kadang agak berbeda dengan bahasa Arab ya. Kalau di bahasa Arab itu kalam, di kita kalimat. Kalau di bahasa Arab kalimat, di kita mufrodat. Kata kan. Kalau di mereka mufrodat, kita kosa kata. Jadi turun satu level. Jadi kono diarani kalimat iku ijen, ya kan? Kalimat isim, kalimat fiil. Di kita kalimat itu yang sudah murokab, sudah kalam. Mane agak sedikit kita lebih perjelas ketika membicarakan itu. Selanjutnya yang tadi insya khobar itu adalah kalimat berita.
Zaid telah datang. Kalimat berita, kalam khobar, kalau dalam balaghah adalah kalam kalimat yang mengandung unsur benar dan salah. Artinya apa? Membutuhkan pembuktian. Pak Usman teko, iya ta. Undang kowe ngomong, kowe aja nggesahi masalah. Kowe itu pembohong ulung. Jadi kalimat Pak Usman datang perlu dibuktikan. Ketika betul datang maka menjadi khobar benar, kalau tidak menjadi khobar salah. Tapi ketika ngomong insya, enggak. Insya itu tidak ada pembuktian benar dan salah. Insya itu meminta. Di sana lebih gampang kita pahami. Kalam insya itu kalam atau kalimat yang berisikan tentang permintaan. Contohnya kayak nida. Ya Zaid, hei Zaid. Berarti permintaan untuk minimal memalingkan wajah. Hei, ojo neng kuno, berarti meminta untuk tidak melakukan. Umbien berarti meminta untuk minum. Jangan dipukul berarti meminta untuk tidak. Seperti bertanya angin, Pak, namine jenengan sinten? Ini berarti meminta pemahaman. Berarti kalam insya istifham. Tapi bisa jadi hati-hati, insya itu nanti suatu saat akan keluar dari makna yang sesungguhnya. Kenapa? Tujuannya tidak butuh kamu jawab. Contohnya ini. Piye wingi lak wis tak kandhani sih? Gayanya gaya istifham. Tapi tujuannya bisa jadi cara kowe wingi ngandel aku lak gak sampai koyo ngono. Itu kan bahasa istifham, tapi sing tujuannya ndak perlu kamu jawab, kamu tinggal tersipu malu. Tak jawab enggak tambah dioreng-oreng, gak tak jawab iku piye? Wong kalame kalam takok. Nah, insya itu di sana. Tapi pakemnya insya itu kalam yang berisikan meminta untuk melakukan atau tidak melakukan. Tapi kalau kalam khobar, ya kalam yang berisikan berita yang mungkin benar dan mungkin salah. Yes. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita akan berpindah ke kuli. Kuli. Kalau tadi kita berbicara di lafat itu turun mufrad murakkab, juz'i ada kuli, maka kita akan bahas yang kuli. Ini kelanjutannya yang ini loh, yang bawah ini. Ada kuli dzati, ada kuli aridi. Kita betul. Andai kata kalau saya ngerti, saya akan didaulat untuk mantek selama 10 tahun ngono, tak kena bukune dhewe. Nggak maring gawe. Ada kuli dibagi jadi dua. Ada berarti ada ridi. Zati ada berapa itu? Zati ada jinsi, ada fasli, ada nau. Jinsi, nau, dan apa satunya? Fasli. Diferensial. Kalau aridinya ada am, ada khos. Kemudian jinsi itu dibagi menjadi qorib, wasat, dan ba'id.
Jadi zati substansional, substansi. Kalau aridi itu sifat yang melekat. Ya. Jadi kamu nanti bisa kamu terjemahkan sendiri. Jadi kalau substansi itu ya berarti wujud bendanya. Kalau aridi itu sifat yang melekat. Kalau di sana ada am, ada khos, sifat umum dan sifat khusus. Kalau zati itu ada jenis, ada nau, ada fasal. Jenis, nau itu spesies, macam-macam. Kemudian fasal itu diferensial, yang membedakan, pembeda. Fasal itu pembeda. Kita bahas satu persatu wes. Jenis, kata umum yang mencakup hakikat individu yang berbeda-beda. Ya. Selanjutnya nau itu kata umum yang bisa diterapkan pada individu yang hakikatnya sama. Kata umum yang bisa diterapkan pada individu yang memiliki hakikat yang sama. Kemudian fasal, kata umum yang membedakan satu spesies, satu macam dalam yang membedakan satu macam dengan macam-macam yang lain atau spesies-spesies yang lain yang terikat dalam satu jenis. Nanti kita coba kita gambar. Ini gak digambar ra paham nih. Dalam satu jenis. Ini saya masih agak kesulitan memahami yang qorib, wasat dan bait itu. Kita bahas yang umumnya dulu. Udah ini ya. Ini kalau kita gambarkan secara ini saya harus dulu. Belum buka motor ya, Sob? Kalau masih digambar seperti itu mungkin kamu akan kebingungan menentukan mana yang jenis, mana yang nau. Kalau bahasa di sini ada Allah itu ya. Kemudian mudun dia menciptakan ada makhluk. Ya. Makhluk ini kemudian kita bagi menjadi dua. Satu alimul ghaibi al-ghaib, ada asy-syahadah. Jadi ada makhluk ghaib dan ada makhluk yang berwujud. Makhluk yang nyata dan makhluk yang abstrak. Yang abstrak itu yang nggak pernah bisa kamu pegang, tapi bisa kamu rasa.
Oh kok hantu to mikirmu kok ana hantu tok to, Pak. Angin iku lah ya to. Kowe iso ngono angin. Nek iso tak dudu entutku wernane apa? Ya kan? Goib ini ada malaikat, ada jin, ada iblis. Ya. Ada surga, jannah, ada nar. Terus ada lagi apa? Makhluknya Allah kan termasuk angin bareng. Baik. Malaikat dibagi lagi. Ya. Yang kemudian ada 10 dan seterusnya. Jin dibagi lagi kedua. Jin itu ada yang sifatnya seperti manusia. Jin tomak. Iblis mudun setan. Setan itu juga ada 2. Setan min jinnah dan ada setan min insin. Dan seterusnya lah, wis akeh. Kita akan bahas iku wis gak usah dibahas lah, bukan alam kita. Tapi suatu saat kalian harus paham. Yang kelihatan itu ada macam loh, oke. Ada tumbuhan, ada hewan. Belum, jangan mau manusia dulu. Ada benda mati. Kan lihat, batu kayu kok bono ning. Ya kan? Atau begini, dari syahadat kita bagi 2 dulu. Menjadi benda hidup dan benda mati. Supaya menemukan mana nauk, mana jenis. Oke. Syahadat kita bagi menjadi 2. Mati dan hidup. Hidup kita bagi menjadi tumbuhan dan hewan kita bagi menjadi 2, berakal dan tidak. Iya tuh. Berakal kan berarti di sini isinya manusia. Oh, ini isinya kalau yang tidak isinya yo hewan dan lain-lain. Kenapa? Karena manusia punya sifat, ya kan? Punya sifat kehayawannya. Bukan sifat kehayawannya untuk aku kalau biasa-biasa saja. Iya kan? Saya sendiri kadang yang untuk hayawannya untuk aku bingung kan. Mana kadang aku ramahno wajahmu. Ya gak pindah mulai. Manusia dibagi lagi. Hitam, putih, kuning. Ras itu loh ras. Ada ras negroid, mongolid, kaukasoid, eropid. Iya dong. Eropid itu kan manusia kulit Eropa, putih-putih melati Alibaba. Kalau kita itu ras apa sih? Mongolit itu perpaduan antara Asia itu aslinya kuning bersama dengan
Wah, loh, Jawa apa Indonesia itu ada negroidnya loh. Indonesia Timur itu rasnya negroid. Mbak, ngomong itu ya kuning loh sama mateng. Wes bola wes itu kalau keras ya. Nah, maka di sini nanti ngomongnya fasel diferensial dalam satu hakikat tapi berbeda macam. Paham ya? Maka tadi kan ada yang tadi itu. Ya. Hewan juga begitu. Hewan itu nanti kita bagi lagi berakal dan tidak akal. Yang tidak berakal kita bagi lagi menjadi buas dan tidak buas. Buas dan jinak. Ya. Atau kita bagi lagi menjadi yang hidup di darat dan di air. Tapi ada yang Ada yang keduanya kan. Makanya menentukan ini kus sak buletan dewi. Apakah ini ke buku jenis yang makanya tadi ada jenis bait, jenis fasad dan jenis orib. Jenis yang paling dekat, guys. Saya dulu paling punya saya agak sedikit kesulitan membedakan. Tapi paling gampang wis ngene lah. Ada jenis, berarti kalau jenis itu punya sub-sub lagi. Kalau fasal itu memisah yang membedakan antara satu sub A, sub B, sub C itu dipisah dengan apa? Tunggalnya ono macan itu ono macan tutul, macan garong, ono macan putih, macan kembang, macan dan lain sebagainya kan. Tapi masih dalam satu jenis macan. Paham? Ono buaya darat. Ono buaya. Ya bukan itulah. Oh ada roti buaya. Oh kalau roti buaya kan seneng saya. Wow. Ada buaya air tawar, ada buaya air asin. Ono saya asin. Ono, ada. Muara itu air tawar ya? Iya, Pak. Guys, ngono lah. Itu berarti diferensial pembeda fasel. Dan ada spesies begini. Spesies itu dari ketika ngomong jenis tadi kan dari hewan buas dan tidak buas kan. Kemudian buas dipecah lagi menjadi kayak jenis singa, harimau, kucing, kera terus kan termasuk buas. Lah, contoh kayak monyet. Monyet itu kan satu kata besar. Atau kita ambil orang hutannya atau apalah. Itu dari sana nanti kan muncul lagi jenisnya. Monyet A, monyet B, monyet C. Monyet A muncul lagi. Ada yang monyet api. Nah awakmu kan sing kok kenal kan biyen kan cinta monyet. Arek baper eling dhewe. Eling cinta kusir di sekolah. Jare sapa nek sing senyum-senyum kok. Gayane arek-arek. Orang andel awakmu ben masuk SMP yo. SMP apa MTS? Sing MTS angkat tangan. Oh, sisane kan SMP. SMP angkat tangan. Yo pasti kenal arek ganteng. Iya. Wong sing MTS ae yo kenal. Ayo ngomong oga orang itu lho saiki kecuali MTS FH. Nek MTS FH saya yakin gak sampai kenal cowok. Iya, nek MTS mu nang ngono. Loh, Safa itu kan apa jare Pakne teh. Apa meneng SMP ini dek kota. Diantar nganu ae. Kelompokan. Ya. Diantar kelompokan.
Ya, arek-arek kate mulutan oleh apa ora? Ya oleh, gak rone mulutan liyane. Aja guyang-guyung. Aku ya paham lah bahasane arek cilik-cilik ngono iku. Ya kadang ya cerdas-cerdas ya. Bah, aku kok kate acara mbak arek, mbak sapa, mbak kanca-kanca sekolah, ana acara apa mulutan. Oh ya apik. Jare nane, alhamdulillah diizin. Ternyata mulutan enggak selawat Nabi. Hop, arek kelas 3 iki bahaya nek diulangi sing enggak. Gak paham berarti dirimu masih anak-anak. Kembali ana MTS ya, Mbak. Oke. Jadi begitu yo. Ini kalau dipecah itu nanti akhirnya ada manusia itu kemudian macemnya, nauknya ada manusia A, ras, kita lihat dari suku. Tapi hakikatnya sama dengan dasar yang sama, dengan kemampuan dasar yang sama. Maka kemudian yang membedakan mereka adalah siapa yang mampu mengembangkan dirinya. Jadi gak ono bedane lahir ayu ambek lahir pesek iku kemudian nek ayu mesti pinter, nek pesek mesti goblok. Bisa terbalik. Sing ayu mung menang ayune tok, sing elek digawe kelebihan pinter. Lah sing parah kan wis elek, bedugel, kreteng. Maro arek rada ngene terus ra iso sisan iku lho ya naudzubillah min dzalik. Iya kan? Maka kemudian karena beraneka macam yang seperti ini, maka kemudian innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'mal. Maka karena Allah menyadari bahwasanya makhluknya itu beraneka macam, maka kemudian tapi santai bos. Allah ora nontok wajahmu, ora nontok bodimu, sing ditontok amal karo ati. Dari sini maka kemudian inna akramakum indallahi atqakum gitu loh. Paham? Kenapa? Ya karena begitu. Maka kemudian ketika kamu nanti dimasukkan di wilayah hayawaniyah, ingat, ketika manusia itu berada di status hayawaniyah, maka kamu harus ingat, kamu hewan yang punya akal. Maka ketika kamu mampu menggunakan akalmu, kamu akan melebihi jenisnya yang goib, yang seperti malaikat. Tapi ketika akalmu tidak berfungsi, maka kamu akan turun derajat melebihi hewan yang buas maupun yang tidak buas, karena kedua-duanya hewan itu hanya menggunakan nafsunya. Paham ya? Ini dulu. Jadi pemecahan maka kemudian kita menentukan apakah ini jenis, apakah ini fasel, apakah ini nau, itu yang agak sulit. Jadi nek dipecah iku kok sampeyan andek kata dipecah meneh jek wompo iku. Benda mati. Benda mati itu bisa jenisnya jamit. Jamit itu kalau dilihat yang pertama itu kan apa? Tata surya galaksi. Iya, kan yang besar. Sebelum kita ngomong bumi itu loh. Bumi kan satu bagian kan? Ya iki kok paling ngomongno IPA ya. Gak ngomongno iku lah. Ada 7 yang besar. Lah di sana nanti dipecah lagi yang karena kita yang berada di bumi, ya berarti di bumi pun nanti muncul benda mati mulai dari bebatuan, kemudian air itu termasuk benda mati apa benda hidup? Benda mati. Kemudian wakil lah. Batu aja kita pecah jadi berapa itu? Jenis batu. Ya. Batu. Oh ini keringat saya juga keluar.
Wes, oke. Artinya ketika kita pembahasan ini ya lumayan jelimet lah. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah secara garis besarnya saja. Bahwasanya manusia itu adalah bagian dari kata besarnya hewan. Hewan dibagi menjadi dua, satu manusia, satu berakal dan satu tidak berakal. Yang berakal itu adalah kita-kita, yang tidak berakal adalah hewan itu sendiri. Yang tidak berakal dibagi lagi menjadi dua, ada yang buas dan ada yang jinak. Yang buas dibagi lagi ada jenisnya asadun macan, ada jenisnya kalbun. Iya kan? Macan itu kan bisa ke singa, bisa macan tutul, macan belirik, macan kampung. Kalau kemudian kita ngomong kalbun itu kan satu jenis besar juga. Ada anjing anggora. Ono ndi anjing anggora gitu. Ada anjing galak, ada anjing muldoko kan. Bulldog. Ada anjing macam-macam lah, wong aku duduk dulure ya ora apal. Ada jenisnya kucing. Mana awakmu jenge lho. Nek kepingin memperbaiki keturunan ya sing rumoso rada gak sepiro aja golek bojo sing ganteng. Wane jane pangerane ku wis adil ketika Labuda kudu entuk Habil kan. Yo. Oh bukan, Labuda berarti entuk Qabil. Ikrimah entuk Habil. Iku jane persilangan apik. Ngono nggarakno perang. Mane ojo kaget kowe jane urusan wong lanang iso tukaran barang kan. Iku wis kat biyen. Lah aku lha pembahas nang ngono. Ya sponsor lah, special break. Jadi yang penting kita memahami kata ini apakah kulli, apakah juz'i. Kalau juz'i nisbatnya ke apa, kalau kulli nisbatnya ke apa. Ngomong sekolahan itu adalah kulli. Tapi ketika ngomong sekolahan bisa menjadi juz'i dari sebuah lembaga namanya pesantren. Paham ya? Pesantren kulli juz'inya ada ribat, ada madrasah, ya kan? Ada perkantoran dan seterusnya. Kemudian sekolah itu kemudian menjadi juz'i bagi apa? MTS, MI, mulai playgroup lah. Playgroup, MI, TK, MTS, SM. Playgroup, TK, MI, MTS, MA. Yo kan aku ngomong MA yo terusno Seti Bafa yo. Apa style? Ya Bafa, biar kan Seti Bafa. Kalau kita ngomong urutannya adalah SD, oh berarti sendukur mang RA. Iya. TK, SD, SMP, SMA, SMK Unwaha. Ya kan urutannya kan ngono nasionalis agamis ngono lho. MTSN yo masuk ndukur mau yo. Artinya apa? Menjadi juz'i bagi kalam yang lebih atas. Tapi menjadi kuli bagi kalam di bawahnya. Seperti ketika ngomong MTS Fatah Hasim itu kuli bagi struktur di bawahnya. Seperti kok per kelas-kelas yang ada di sana. Aku terus jadi setiap ada kuli pasti di saat yang bersamaan bisa jadi dia menjadi juz'i. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.